Welcome to Novel Update. Hans, kamu nggak lupa kan nanti malam pertunangan Al, anaknya Bu Desi tetangga kita dulu. Tanya mama di ujung ponsel saat aku tengah sarapan. Enggak kok mah, aku ingat. Jawabku sembari mengunyah nasi goreng yang baru saja kusuapkan ke dalam mulut. Kenapa suaramu seperti orang berkumur-kumur gitu? Lagi makan? Kamu ini nggak sopan kalau ngomong sama orang tua sambil ngunyah gitu. Protes mama yang terdengar risih. Iya, maaf. Jawabku buru-buru minum air, makanan dalam mulut segera masuk ke perut. Terdengar mama menghela napas. Mungkin tengah kesal. Tapi aku yakin mama nggak akan marah. Ya karena bagaimanapun aku ini anak laki-laki kesayangannya, sekaligus satu-satunya. Kakakku perempuan, adikku juga perempuan. Mama dengar calonnya Al itu anak orang kaya loh. Mama berkata dengan antusias. Punya usaha sendiri, berpendidikan, mandiri lagi. Coba istrimu juga begitu. Tutur mama panjang lebar. Aku sudah biasa mendengar keluhan mama tentang istri pilihanku. Dulu mama juga suka memujinya. Namun sejak Almira tak bekerja dan tak punya penghasilan lagi, mama jadi berubah. Terlebih Almira belum bisa memberi mama cucu. Ya sudah, mama tutup dulu teleponnya. Mama mau bikinin teh dulu buat bapakmu. Mama berucap setengah berisik. Lalu langsung mematikan ponselnya. Sementara aku kembali melanjutkan sarapan yang sempat terjeda. Siapa mas? Tanya Almira sembari menuangkan air ke gelasku yang sudah hampir habis. Mama, nanti malam aku mau pergi ke acara pertunangan Al. Tolong kamu setrikain baju aku yang warna biru langit. Al itu siapa? Teman mas waktu kecil, sekaligus tetangga waktu di rumah mama. Tapi sekarang mereka udah pindah. Jawabku. Almira nampak mengangguk mendengar penjelasanku, sembari mulutnya terlihat beroh-ria. Aku ikut ya mas, ucapnya kemudian sembari memegang tanganku. Nggak usah, jawabku singkat. Malas kalau harus ngajak dia. Loh kenapa mas? Tanyanya nampak terkejut. Langsingin dulu itu badan. Kamu nggak lihat badan kamu sekarang udah kayak karung beras begitu. Nanti malah bikin malu, ucapku tanpa peduli perasaannya. Almira terdiam, sembari menunduk. Barangkali ia tengah kecewa atau terluka hatinya mendengar ucapanku barusan. Tapi bukankah memang begitu kenyataannya? Usia pernikahan kami baru memasuki 2 tahun. Belum juga punya anak, tapi badan Almira sudah seperti gentong air. Benar-benar bukan istri yang bisa dibanggakan. Dulu waktu aku menikahinya dia seperti kutilang, kurus, tinggi, langsing. Bahkan banyak laki-laki yang menyukainya. Namun waktu itu sepertinya takdir baik dengan berpihak padaku. Saat aku mengatakan cinta padanya, bagai gayung tersambat. Ternyata cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Karena banyak laki-laki yang menyukai Almira. Aku tidak mau menunda terlalu lama untuk menghalalkannya. Lagian usia kami juga tidak lagi muda. Bukan lagi waktunya pacar-pacaran. Kami memang lulusan SMA yang sama. Sudah sejak lama aku menyukainya. Namun kupendam saja karena waktu itu kami masih sekolah. Bapak melarang pacar-pacaran. Katanya fokus belajar dulu, nggak usah pacar-pacaran. Memangnya mau ngapain pacaran? Tanya bapak kala itu. Gara-gara Nantri adik perempuanku nemuin surat yang lupa ku simpan. Kalau saja dia bacanya nggak kedengaran bapak, juga nggak bakalan sampai ditegur. Ini sengaja suaranya dikeras-kerasin supaya bapak dengar. Ya nggak ngapa-ngapain pak, jawabku takut-takut. Kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Aku diam, tak berani menjawab apalagi membantah.
Sejak itu aku tidak berani lagi naruh surat sembarangan dan memilih mencintai diam-diam, termasuk mencintai Almira yang akhirnya sampai kami lulus menjadi cinta dalam diam. Aku pikir setelah lulus kami tidak akan bertemu lagi. Sekian tahun berpisah, akhirnya kami bertemu untuk urusan pekerjaan. Memangnya kalau jodoh nggak kemana, tulang rusuk dan pemilik hati tidak akan tertukar. Nggak seperti sendal jepit yang bisa ketukar. Paling juga jagain jodoh orang. Seperti yang pernah saya baca bahwa jodoh itu seperti alif lam mim. Ayat pertama dalam surah Al-Baqarah artinya yaitu hanya Allah yang tahu. Sejak pertemuan itu kami jadi sering bertemu. Lebih tepatnya aku yang sering berkunjung ke rumahnya walau hanya sekedar untuk numpang minum teh manis atau nganterin jajanan cilok yang sengaja aku beli di pinggir jalan. Biar ada alasan untuk bertemu, karena kami tidak satu kantor. Setelah menikah, aku melarang Almira bekerja dengan alasan agar ia fokus mengurus keluarga saja. Almira memang sempat hamil, namun keguguran di usia kandungannya memasuki 3 bulan. Karena kata bidannya, janin di rahim Almira tidak berkembang. Aku sempat marah dan menyalahkannya karena ia tidak becus menjaganya. Bagaimana mungkin bisa tidak berkembang? Aku selalu memenuhi kebutuhannya. Makanan bergizi, susu ibu hamil, vitamin dan segala yang ia butuhkan. Selalu aku penuhi. Tapi nyatanya tetap saja ia keguguran. Bahkan setelah keguguran, badannya semakin melebar, nggak ketulungan. Harusnya orang stres itu nggak selera makan, ini malah sebaliknya. Tapi mas, udah nggak ada tapi-tapian. Kamu mau bikin aku malu? Tanyaku dengan ketus. Almira kembali diam sembari menggelengkan kepala dengan pelan. Kentara sekali wajahnya menggambarkan raut kekhawatiran mendengar bentakan dariku. Ku tahu dia adalah tipe istri yang penurut, tidak akan berani membantah. Aku berangkat kerja dulu, ucapku seraya bangkit dari kursi makan. Lalu Almira pun buru-buru bangkit dan menyambut tanganku. Fi amanillah mas, ujarnya sembari memberikan tas kerja padaku. Entah apa artinya, aku hanya menjawabnya dengan gumam, lalu melangkah pergi. Pukul 7:05, aku tiba di kantor. Dengan status sebagai manajer membuat keberadaanku cukup dihormati di sini. Sudah beberapa bulan ini pangkatku naik. Tentu saja juga mengubah penampilanku semakin kece. Ditambah lagi aku tampan. Kata orang, ya walaupun aku juga tidak mau menampilkan dan mengakui itu. Selamat pagi pak. Sapa security yang juga jaga pintu depan begitu aku memasuki gedung. Aku tersenyum dan membahas sapaannya lalu melangkah menuju ruangan kerjaku. Untuk bisa sampai pada posisi saat ini tidaklah mudah. Butuh waktu dan kerja keras, tentunya juga kesungguhan. Sekarang bisa dibilang aku hampir punya segalanya, tampan dan mapan. Tapi hanya satu yang kusayangkan, istriku yang tidak cantik seperti dulu lagi. Harusnya ia bisa merawat diri terlebih dahulu. Saat ini posisiku adalah seorang manajer. Mengingat itu membuatku kesal. Malamnya aku tengah bersiap, kulirik Almira dari cermin saat aku tengah menyisir rambut. Wajahnya terlihat sedih, mungkin karena aku tak mengajaknya untuk pergi. Aku menghela napas. Sebagai lelaki yang baik hati, aku masih punya rasa empati. Kamu boleh ikut, ucapku sambil terus pura-pura sibuk menyisir rambut. Almira langsung menoleh ke arahku, ada raut wajah tak percaya di sana. Apa mas? Kamu seriusan? Tanya Almira dari cermin. Aku bisa melihat binar terkejut sekaligus bahagia di matanya. Tapi ada syaratnya, ucapku sembari memutar badan menatap ke arahnya. Dahi Almira berkerut mendengar itu. Wajahnya yang tadi terlihat senang berganti dengan ragu. Syarat? Wajah Almira terlihat ragu menyambut kalimat itu. Aku mengangguk. Apa syaratnya? Aku tersenyum. Sembari memasukkan kedua tanganku ke saku celana,
Tentu saja syarat yang kuajukan demi kebaikanku. Tidak lebih tepatnya buat kami. Jadi syaratnya adalah, aku sengaja menjeda kalimatku. Sebenarnya tidak enak juga mau mengatakannya, tapi mau bagaimana lagi? Setelah sampai di sana, aku dan kamu harus berpura-pura tidak saling kenal. Lanjutku. Alis Almira terangkat sebelah seolah apa yang kuucapkan terdengar aneh. Ya, walaupun sebenarnya aku juga merasa aneh sih. Kenapa? Tanya Almira nampak ragu. Iya, nggak apa-apa. Ini demi kebaikan kamu juga. Jelasku asal, meski nyatanya ini tentunya demi kebaikanku. Gitu ya. Jadi kayak ngantri minyak goreng ya. Harus pura-pura nggak saling kenal. Ucap Almira terlihat sedih. Kalau dipikir-pikir iya juga sih. Tapi seharusnya dia berterima kasih karena aku sudah berbaik hati mau mengajaknya. Bukan malah terlihat tidak suka begitu. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, aku pergi sendiri. Ucapku acuh tak acuh. Akan lebih baik kalau dia tidak jadi ikut. Apa aku terlalu kejam? Kurasa tidak. Aku hanya berusaha menjaga imageku sebagai lelaki tampan dari beristrikan seorang yang... sudahlah, tidak perlu terus kusebutkan. Kalian pasti sudah tahu. Iya, aku mau. Aku ganti pakaian dulu, ucapnya langsung bangkit dari ranjang. Aku hanya mengendalikan bahu, lalu memasangkan jam tangan kesayanganku. Jam tangan hadiah dari Almira saat kami baru menikah dulu. Sementara Almira nampak memilih-milih baju. Mas, kira-kira aku bagusnya pakai baju yang mana ya? Tanyanya sambil memilih-milih baju dalam lemari. Terserah, yang menurut kamu bagus saja. Jangan lama, aku tunggu di depan. Jawabku tanpa mau memberi masukan. Aku beri masukan juga tidak akan mengubahnya jadi langsing dan cantik. Aku pun melangkah keluar, memilih menunggunya di ruang tamu. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Almira keluar dengan memakai celana kulot warna hitam yang dipadukan kemeja coklat dengan lengan panjang. Sementara kerudungnya berwarna senada dengan bajunya. Mataku beberapa kali mengejap tidak percaya dengan memandangkan yang ada di depan saat ini. Apa aku tidak salah lihat? Aku mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Astaga, apa-apaan ini? Almiraku yang dulu benar-benar telah hilang. Bahkan aku melihatnya seperti mau pergi ke pasar untuk membeli sayur seperti hari-hari biasa yang ia lakukan. Almira sudah berkata duluan, seperti cenayang yang tengah membaca pikiranku. Maaf mas, cuma ini satu-satunya baju yang pantas dan muat. Yang lainnya udah kekecilan. Ucap Almira dengan wajah tampak ragu sembari memilih ujung kerudungnya. Kentara sekali wajah tidak enak. Mungkin juga takut kalau aku marah. Mau membatalkan rencana untuk mengejarnya itu tidak mungkin. Bagaimanapun aku masih punya perasaan. Saat ini perasaanku benar-benar dibuat kesal dan menyesal. Kesal karena melihatnya seperti itu dan menyesal telah menawarkan untuk mengejaknya. Tahu begini, biar saja dia bersedih di rumah sendiri. Aku hanya bisa mengusap wajah dengan kasar. Sudahlah, mau marah juga percuma. Bisa-bisa aku datang terlambat. Lagian di pesta nanti aku dan dia pura-pura tidak saling kenal. Jadi aku tidak perlu merasa malu. Kami sudah memasuki area parkiran tempat acara. Aku pun segera memarkirkan kendaraan yang kami tumpangi, berjejer dengan mobil bermerek lainnya, lalu mematikan mesin. Kamu duluan turun, ingat kita harus pura-pura tidak saling kenal. Ucapku mengingatkan Almira sebelum dia turun. Almira hanya mengangguk, lalu perlahan mulai turun. Sementara aku sembari menunggu ia menjauh, tak lupa memperbaiki penampilan dengan memanfaatkan kaca spion sebagai bagian depan. Merasa sudah sempurna, aku pun mulai turun, menuju tempat acara. Mataku menyapu sekeliling, aku tidak melihat di mana Almira. Bukan karena aku mengkhawatirkannya, hanya saja aku takut kalau tiba-tiba kami berdekatan.
Saat tengah sibuk memindai sekeliling, aku dikejutkan dengan suara mama yang tiba-tiba menyapaku. "Hans, kamu ngapain kayak bengong begitu?" tanya mama sembari menepuk pundakku. Mama, enggak kok, aku hanya kagum aja dengan dekorasinya. Terlihat mewah sekali. Dustaku, padahal aku tengah mencari keberadaan Almira. Entah kemana dia. Mama tersenyum. Ya iyalah, kan mama udah bilang kalau tunangannya Al itu anak orang kaya. Bapaknya aja pengusaha tambang. Jelas mama terlihat semangat. Jadi wajarlah kalau acaranya mewah. Aku mengangguk-angguk mendengar penjelasan mama. Oh iya, kok mama sendiri? Memangnya bapak sama Nantri nggak ikut? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Ikut, tadi bapakmu ketemu temannya, jadi ngobrol dulu di sana. Mama menunjuk ke sebelah utara. Mama bosen nungguin. Kalau Nantri tadi katanya mau ke toilet. Ngomong-ngomong kamu sendirian ke sini ya? Tanya mama balik. Itu belum sempat aku meneruskan kalimatku, tiba-tiba seorang ibu-ibu yang kutaksir seumuran mama datang menghampiri, seolah menyelamatkanku dari pertanyaan mama. Jeng Ratna kan? Tanya ibu-ibu itu ke mama. Ya ampun, makin cantik aja sampai bikin pangling, pujinya kemudian. Mama terlihat dia mengamati perempuan yang baru saja menyapanya. Terlihat memikirkan sesuatu. Entah apa, mungkin juga nggak kenal dengan yang menyapanya. Jeng Hani ya? Perempuan itu pun mengangguk. Ya ampun, aku pikir tadi siapa? Jeng Hani juga makin cantik aja. Terlihat lebih muda. Mama pun ikutan memuji. Mereka pun memperlakukan layaknya bertemu seorang teman. Aku hanya diam mendengarnya, percakapan mama dan perempuan itu. Ya ampun, sudah lama sekali kita nggak ketemu. Udah berapa tahun ya? Tanya mama. Iya, ya mungkin ada sekitar 10 tahunan. Jawab perempuan yang ternyata bernama Hani tersebut. Entah sejak kapan mereka berteman. Yang jelas aku tidak mengenalnya. Jeng Hani kesininya sendirian aja? Tanya mama. Enggak, saya sama anak saya Dinda, jawab Bu Hani. Kemudian tatapannya memindai ke sekeliling seperti tengah mencari sesuatu. Nah itu dia anak saya. Bu Hani menunjuk ke arah kolam. Ya, acara ini memang diadakan di halaman belakang yang menurut memang cukup luas. Aku dan mama pun sontak menoleh ke arah yang ditujukan Bu Hani. Terlihat seorang perempuan muda dengan dress selutut berwarna peach. Rambut sepunggungnya dibiarkan tergerai. Perempuan itu pun menoleh ke arah kami. Wajahnya langsung terlihat. Cantik, itulah yang tergambar dalam benakku. Din, sini, ajak Bu Hani ke Dinda. Dinda pun perlahan berjalan ke arah kami. Kenalin, ini Bu Ratna teman mama, ujar Bu Hani ke Dinda. Dinda pun langsung menyalami mama dan mencium punggung tangan mama. Cantik sekali anakmu Jeng, puji mama. Iya, siapa dulu dong ibunya, balas Bu Hani dengan candaan yang langsung membuat mama tertawa. Ngomong-ngomong ini siapa? Tanya Bu Hani ke mama sembari menunjuk ke arahku. Mama pun sontak menoleh ke arahku. Ya ampun, sampai lupa. Kenalkan, ini anak saya Hans, ucap mama memperkenalkan. Aku pun langsung menyelami Bu Hani sembari memperkenalkan diri. Setelah saling sapa dan berkenalan, aku jadi tahu kalau ternyata Dinda bekerja sebagai guru yoga. Pantas saja bodyguards. Saat tengah asyik ngobrol sama mama, Bu Hani dan juga Dinda tiba-tiba tatapanku teralihkan pada sosok yang sangat kukenal. Almira. Ya ampun, dengan siapa dia? Siapa laki-laki yang sedang bersamanya? Mengapa mereka terlihat begitu akrab? Has, kamu dengar kan? Tanya mama membuyarkan. Ah iya, jawabku kegelapan. Entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas pemandangan di sana membuat fokusku buyar. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku langsung bangkit dari tempat duduk.
dengan tujuan untuk menghampiri Almira. Siapa laki-laki yang kini tengah bersamanya? Bukan cemburu ya? Catat, mana mungkin seorang khas Al-Farabi cemburu. Cuma memastikan saja, sekaligus ingin menegurnya. Bisa-bisanya dia berdua-duaan dengan laki-laki asing, sedangkan dia berstatus istri. Kalau sampai orang tahu aku suaminya, bisa merusak martabatku sebagai seorang kepala rumah tangga. Hans, mau kemana kamu? Tanya mama begitu melihat aku bangkit. Itu. Aku sampai gugup bingung mau bilang apa. Apaan sih? A I U nggak jelas gitu, potong mama cepat. Toilet. Iya aku mau ke toilet dulu. Kilaku sembari memengani perut, pura-pura kebelet. Aku tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Bisa-bisa mama marah. Ya sudah sana, jangan lama-lama, ucap mama. Aku tidak menjawab dan segera melangkah ke arah Almira berada. Ucapku begitu sampai. Almira dan laki-laki itu langsung menoleh dan menatap dengan heran. Sementara aku langsung melipatkan tangan di dada sembari memasang wajah tak suka. Siapa? Kamu kenal? Tanya lelaki itu ke Almira. Teman, jawab Almira terlihat ragu. Laki-laki yang ketampanannya di atas rata-rata itu nampak mungut-mungut. Sementara aku kesal setengah mati, bisa-bisanya Almira bilang kalau aku ini temannya. Kalimatku terjeda manakala tiba-tiba ponsel lelaki itu berdering. Maaf sebentar, ucapannya. Lalu laki-laki itu pun langsung melihat ponselnya. Maaf ya Mir, sepertinya aku harus segera pamit deh. Soalnya barusan nyokap minta dijemput. Jelas laki itu. Oh gitu, ya udah kalau gitu. Fi amanillah ya, ucap Almira ke lelaki tersebut. Masya Allah. Assalamah, jawabnya tersenyum. Apa-apa sih mereka? Maaf saya duluan, ucapnya sembari tersenyum dan mengangguk ke arahku. Aku hanya cuek saja, apa peduliku. Lagian Almira ngapain ngucapin kalimat itu juga ke lelaki itu? Bukannya itu cuma buat aku. Ya walaupun kuakui memang gak ngerti apa artinya. Usai pamit lelaki itu pun segera berlalu. Mas Hans ngapain kesini? Tanya Almira tanya tanpa merasa bersalah. Harusnya aku yang nanya ngapain kamu sama laki-laki itu. Ngapain juga kamu pakai ngucapin kalimat itu ke dia. Bukannya itu khusus buat aku. Tanyaku tak suka. Dengan tangan masih berlipat dengan depan dada, alis Almira langsung terangkat sebelah, sembari menatapku dengan tatapan heran. Lalu, tanpa menjawab pertanyaanku, ia segera melangkah. Memang istri gak ada akhlak. Ditanya suami, bukannya menjawab, malah ngeloyor pergi. Hei, mau kemana kamu? Kamu belum jawab pertanyaanku. Ucapanku kesal. Mas, ngapain ngurusin aku? Bukannya Mas tadi bilang kalau kita harus pura-pura gak saling kenal? Tanyanya. Siapa juga yang mau ngurusin kamu? Kurusin aja sendiri. Jawabku asal sekaligus kesal. Lalu segera berlalu meninggalkannya. Lebih baik aku saja yang meninggalkannya daripada dia bisa rusak martabatku sebagai laki-laki. Aku yakin saat ini Almira pasti sangat kesal denganku. Tapi aku tidak peduli. Toh seharusnya aku yang kesal dengannya. Aku pun kembali ke meja bersama mama dan teman-teman. Tentunya juga sama Dinda. Dari mana aja kamu lama amat ke toiletnya? Tanya mama begitu aku sampai ke meja. Iya, tadi di toiletnya ngantri. Jawabku asal lalu tersenyum manis. Kamu ini ada-ada saja, balas mama. Sementara Bu Hani dan Dinda hanya tersenyum mendengar jawabanku yang mungkin terdengar tidak masuk akal. Acara pun akan segera dimulai. Aku memilih untuk duduk di sini. Begitupun Dinda. Sementara Mama dan Bu Hani memilih untuk mendekat ke tempat acara inti. Tinggal kami berdua di sini. Hanya kecanggungan yang tersisa. Sekali kami mencuri pandang. Saat mata kami bertemu, semakin menciptakan kecanggungan. Jadi sekarang kamu sibuk apa? Tanyaku basa-basi demi bisa mencairkan suasana.
Selain sibuk sebagai guru yoga, biasanya aku juga jualan online gitu, jawabnya. Wah, hebatnya, masih muda tapi udah sukses. Pacar kamu pasti beruntung banget ya punya pacar kayak kamu. Udah cantik, sukses lagi. Pujiku sembari tersenyum. Dinda balas tersenyum. Wajahnya nampak memerah mendengar pujianku. Ah, Mas Hans bisa aja. Tapi saya nggak punya pacar, Mas, jawab tersipu. Hah, masa sih cewek secantik kamu gak punya pacar? Tanyaku tak percaya. Dinda kembali tersenyum. Saya baru putus. Mendengar jawabannya, aku terdiam sesaat. Mau tanya-tanya takut salah. Sebenarnya penasaran kenapa mereka bisa putus. Soalnya dianya posesif banget. Gak boleh gitu, gak boleh gini. Keluar harus minta izin. Dia aku gak suka dikekang, ungkapnya. Bukannya itu bagus ya? Berarti kan dia sayang sama kamu, ucapku sok tahu. Padahal dalam hati tidak benar-benar tahu. Apa mencintai harus seperti itu terhadap pasangan? No, no. Itu bukan sayang tetapi egois. Jelas Dinda, kentara sekali wajah kesalnya. Aku diam mendengar jawabannya, bingung mau bilang apa. Begitu ya, akhirnya hanya kalimat itu yang keluar dari bibirku. Dinda mengangguk. Kalau kamu sendiri, tanyanya balik. Aku entah apa yang harus kukatakan. Haruskah aku jujur kalau sebenarnya kalau aku sudah menikah? Cewek kamu pasti beruntung banget ya punya pacar kayak kamu. Udah mapan, tampan lagi. Puji Dinda yang seketika membuatku salah tingkah. Walaupun sebenarnya aku mengakui itu, tampan dan mapan, Almira pastinya beruntung memilikiku. Coba kalau dia bersyukur, pastinya dia pasti bisa merawat diri untuk tetap cantik. Mengingat itu aku jadi kesal sendiri. Mas Hans nggak apa-apa? Tanya Dinda membuyarkan lumanku. Enggak kok, aku enggak apa-apa, jawabku. Entah sudah berapa lama kami duduk di sini. Acaranya pun sudah hampir selesai. Saat ini terlihat orang-orang tengah menikmati hidangan. Ya udah, ke sana yuk, ajaknya menuju ke arah tempat prasmanan. Lapar nih, lanjutnya. Lalu bibirnya terlihat mengukir senyum. Senyum yang membuat jantungku langsung berdebar. Boleh, jawabku gugup. Kenapa aku jadi gugup begini? Kami pun berjalan menuju ke tempat prasmanan. Saat akan mengambil makanan, kulihat Almira juga akan mengambil makanan. Mata kami bertemu. Sekilas ia melirik Dinda yang saat ini tengah berdiri di sebelahku. Lalu detik berikutnya ia langsung berpaling seolah tidak mengenaliku. Meski kenyataannya wajahnya tidak bisa berbohong dan tengah menampakkan kekecewaan, salah siapa tidak bisa merawat diri. Kalau saja kamu tetap istiqomah dengan kecantikanmu, tentu saja aku tidak akan berpaling. Ayo Mas, ajak Dinda. Iya, jawabku lalu mengambil makanan secukupnya. Usai makan, aku dan Dinda pun sembari ucapkan selamat untuk Al dan pasangannya. Selamat ya Al, ucapku sembari menyambut tangannya dan memeluk tubuhnya, layaknya seorang teman. Makasih ya, Hans, lo udah datang. Aku hanya tersenyum sembari menepuk pundaknya. Untunglah waktu menikah, Al nggak datang karena ada urusan, jadi dia tidak mengenali Almira. Kalau tidak, sudah tentu ia akan curiga kalau saat ini perempuan yang kini bersamaku bukan istriku. Usai memberi ucapan selamat, kami pun berpamit untuk pulang. Sebenarnya aku ingin sekali mengantar Dinda pulang, tapi itu tidak mungkin karena ada Amira. Andai saja aku tidak mengajaknya, tentunya tidak ada akan merepotkan ini. Maaf ya, aku gak bisa nganterin kamu pulang, sesalku. Gak apa-apa, aku bawa mobil kok, jawab Dinda. Oh begitu, baiklah kalau begitu, hati-hati ya, ucapku. Aku pun segera melangkah ke mobil. Kemana Almira, jangan sampai dia membuatku menunggu lagi. Tiba di parkiran, aku segera masuk ke mobil dan menyalakan lampu. Begitu lampu menyala, aku tersentak saat tiba-tiba melihat seorang duduk di kursi belakang kemudi. Siapa kamu?
Aku bertanya tergagap sembari memundurkan badan. Apa sih mas? Mas, kamu? Jawabnya. Aku kenal suara itu, Almira. Ngapain kamu di situ? Tanyaku langsung dengan nada kesal. Sementara jantungku rasanya mau copot dan tengah memompa lebih cepat dari biasanya gara-gara kaget. Ya nungguin mas lah, ayo pulang, jawab santai. Maksudku kenapa kamu bisa masuk, bukannya kunci mobilnya ada di aku, tanyaku. Sepertinya tadi mas lupa kunci mobilnya, makanya aku bisa masuk. Dahiku langsung berkerut mendengar jawabannya. Masa iya aku lupa kunci mobilnya? Ah, sudahlah, mungkin juga apa yang dikatakannya benar. Terus ngapain kamu masih duduk di situ? Cepat pindah. Kamu pikir aku supirmu? Tanyaku dengan nada ketus. Almira tidak menjawab, tidak juga membantah. Bisanya mendengar bentakanku, ia akan segera menurut. Seperti saat ini, ia pun langsung turun dan pindah duduk ke sampingku. Enak saja dia mau duduk di belakang. Dia pikir aku supirnya. Akhirnya kami pun pulang. Sepanjang perjalanan Almira lebih banyak diam, tidak seperti biasanya, entah mengapa. Tapi baguslah, setidaknya kupingku tidak harus mendengar ocehan yang tidak penting. Begitu sampai Almira langsung turun dan membungkukkan pintu gerbang. Kami memang tidak memiliki pembantu juga security. Menurutku komplek ini cukup aman dengan penjagaan di pos depan. Sementara pekerjaan rumah Almira bisa melakukan semuanya. Soal bersih-bersih dan memasak, kuakui Almira memang pandai. Masakannya selalu pas di lidah, apalagi kalau dia masak Malbi, kesukaanku. Itulah kenapa aku jarang makan di luar. Selain menghemat pengeluaran, makanan yang dimasak Almira tidak kalah dengan hotel berbintang 5. Begitu pintu gerbang terbuka, aku kembali melanjutkan kendaraan menuju garasi. Sementara Almira kulihat kembali menutup gerbangnya. Menjelang subuh, speaker masjid sudah mulai terdengar untuk membangunkan orang-orang yang masih terlelap dalam mimpi. Agar subuhnya tidak kesiangan, kulihat Almira juga sudah tidak ada lagi di sebelahku. Sepertinya ia sudah bangun sejak tadi dan tengah bersiap untuk melaksanakan salat subuh. Karena terdengar gemerinci air dari arah kamar mandi, sementara aku memilih kembali menarik selimut. Baru saja masuk ke alam mimpi, badanku terasa ada yang menggoyang. Mas, ayo bangun, sudah hampir subuh. Aku mengeliat. Malas sekali rasanya. Jam berapa sih? Tanyaku ogah-ogahan dengan mata masih terpejam. Sudah hampir 4:30, bentar lagi azan, ayo bangun. Kamu duluan aja, nanti aku nyusul, jawabku, dan kembali meringgu. Udara pagi membuatku benar-benar malas untuk bangun. Nanti kamu kesiangan mas, udah sana nanti aku bisa bangun sendiri. Akhirnya Almira mengalah dan kulihat ia berjalan ke arah sajadah yang sudah dibentangnya. Aku pun melanjutkan tidur dan merasa lebih baik jika Almira tidak mengganggu. Aku terlonjak kaget manakala jam di atas nakas berdering dengan nyaring dan membuat langsung terbangun. Bisa-bisanya Almira menghidupkan alarm. Kenapa nggak bangunin langsung aja sih? Sepertinya ia sengaja membuat jantungan. Aku melirik ke atas nakas, pukul 05:30. Aku pikir sudah jam 7. Gerutuku yang akhirnya memilih untuk bangkit, lalu berjalan menuju kamar mandi dan berwudu untuk melaksanakan salat subuh. Usai salat, aku melangkah keluar menuju dapur. Kulihat Almira tengah sibuk memasak. Tangannya terlihat begitu cekatan. Ia begitu lincah mengambil benda satu dan lainnya. Tampaknya berat badannya sama sekali tidak menghalangi pergerakannya. Heran, apa tidak berat bawa benda sebesar itu? Belum sampai aku menyelesaikan ucapanku, Almira sudah menjawab pertanyaanku. Kenapa dia tahu apa yang ingin kukatakan? Apa dia seperti cenayang yang bisa membaca pikiran orang? Airnya sudah aku siapkan dan kutaruh di kamar mandi, ucapnya sembari terus sibuk memasak. Perasaan tadi aku tidak melihat ada air panas untuk mandi.
Apa akunya saja yang tidak melihat? Entahlah. Ya anggap saja mungkin aku tidak melihat karena tadi buru-buru. Tapi selain butuh mandi, air panas, aku juga butuh disiapkan baju untuk ke kantor dan peralatan lainnya. Harusnya dia juga sudah siapkan. Baju, celana dan lainnya sudah aku siapkan di atas kasur. Kaos kaki ada di lemari bagian bawah. Jelasnya sembari masih sibuk dengan memasaknya. Apa dia benar-benar bisa membaca pikiran orang? Kenapa dia bisa tahu semua apa yang ingin kutanyakan? Apapun akhirnya memilih kembali ke kamar. Begitu sampai benar saja setelah baju kerja sudah tertata rapi di atas tempat tidur. Bahkan sepatu juga tidak tersedia. Aku pun langsung menuju kamar mandi. Kulihat air panas memang sudah tersedia, hanya tinggal menambahkan air dinginnya saja. Entah sudah berapa lama Almira menyiapkan semuanya. Almira memang istri pengertian, tapi sayang ia tak bisa merawat diri. Usai mandi dan berganti pakaian, aku pun langsung menuju meja makan. Nasi goreng kambing sudah terhidang di atas meja. Aromanya sungguh menggugah selera. Aku pun lekas duduk untuk menikmati sarapannya. Tak lupa dengan segelas teh panas yang juga sudah tersedia. Almira pun muncul dari arah dapur dengan satu porsi penuh nasi goreng dan semangkuk sup daging kemarin. Astaga, pantas saja badannya semakin hari semakin subur. Buat siapa? Tanyaku. Rasanya tidak mungkin ia akan menghabiskannya sendirian. Ya buat akulah mas, jawabnya tanpa rasa bersalah dengan berat badannya yang semakin hari semakin bertambah. Seketika selera makanku berkurang, antara kesal dan juga mau marah. Pagi-pagi sudah dibikin bad mood. Gimana mau langsing kalau tiap hari kamu makannya kayak gitu, ucapku. Almira hanya diam, tidak menjawab. Aku sudah hafal pasti ia memilih diam. Tak ada gunanya berdebat dengannya, bisa merusak awal hariku. Lebih baik aku segera menyelesaikan sarapanku dan berangkat ke kantor. Aku berangkat, ucapku setelah menghabiskan sarapannya. Seperti biasanya, Almira langsung bangkit dan menyambut tanganku, lalu mengambil tas kerja dan mengantarku ke depan. Via Manilah mas, ucapannya sembari menyerahkan tas kerja saat aku akan masuk ke mobil. Mendengar kata itu aku langsung berhenti dan menoleh ke arahnya. Karena teringat kejadian semalam saat kalimat itu juga diucapkan untuk orang lain. Kenapa kamu ucapkan lagi untukku? Bukannya sekarang kamu juga bilang begitu ke lelaki lain? Tanyaku dengan nada menyindir. Dahi Almira nampak berkedut. Mungkin pertanyaanku terdengar aneh. Kenapa? Sepertinya Mas keberatan aku juga mengucapnya untuk orang lain. Mas cemburu, aku juga mendoakan orang lain. Tanyanya balik. Cemburu? Siapa juga yang cemburu? Tidak ada dalam kamus seseorang khas Al-Farabi untuk cemburu. Jawabku dengan tegas. Aku cuma tidak suka saja Almira melakukan hal yang sama ke orang lain. Tapi tadi apa dia bilang doa? Berarti dia juga mendoakan yang sama untuk laki-laki lain itu. Kenapa dia juga punya harapan yang sama dengan laki-laki itu? Jangan-jangan, ya kalau begitu kenapa Mas Han sangat mempermasalahkan itu? Siapa juga yang mempermasalahkan itu? Udahlah, gak perlu dibahas, nanti aku telat. Ketuasku lalu masuk ke mobil dan menyalakan mesinnya. Tanpa disuruh, Almira langsung membukakan pintu gerbangnya. Gara-gara ucapan Almira tadi, aku jadi teringat sesuatu dan melupakan sesuatu. Astaga, kenapa aku bisa melewatkan hal sepenting itu? Gara-gara ucapan Almira, aku jadi teringat sama Dinda. Sedang apa dia sekarang? Aku lupa untuk minta nomornya semalam. Kurasa dia juga lupa. Astaga, kenapa kami bisa melewatkan hal sepenting itu? Padahal semalam kami sudah menghabiskan waktu cukup lama. Tapi tidak terfikir untuk bertukar nomor ponsel. Kalau begini, bagaimana aku bisa menghubunginya? Sudahlah.
mungkin kami memang ditakdirkan untuk bertemu, lalu berpisah. Aku terus melanjutkan kemudi dengan kecepatan sedang. Pagi-pagi begini sudah biasa ditemani macet saat akan berangkat ke kantor. Setelah hampir 30 menit menempuh perjalanan, akhirnya aku tiba di kantor. Waktu menunjukkan pukul 7 kurang 5. Aku pun langsung masuk ke gedung dan menuju ruangan kerja. Begitu sampai, aku langsung melepaskan jas yang kupakai, lalu menaruhnya di belakang kursi. Memeriksa beberapa berkas sebelum memulai pekerjaan adalah hal biasa yang sering kulakukan. Coba lihat sedetail ini aku memperlihatkan pekerjaan. Apalagi kamu kalau saja bisa menyenangkan hatiku. Tidak lama kemudian pintu ruangan diketuk. Sejenak aku menghentikan aktivitas. Iya, masuk, ucapku, lalu kembali sibuk melihat berkas. Permisi Pak, saya ingin memberikan berkas untuk meeting hari ini, ucap Farah sembari memberikan berkasnya. Farah adalah sekretarisku. Orangnya memang tidak terlalu cantik menurutku, tapi dia tipe kerja keras dan aku suka cara kerjanya. Aku pun mengambil berkasnya dan memeriksanya. Oke, saya rasa cukup. Semoga meeting kita hari ini berjalan dengan lancar, ucapku setelah memeriksa berkasnya. Amin, mudah-mudahan Pak, jawab Farah. Kalau begitu saya permisi Pak. Iya, jawabku singkat. Akhirnya meeting pun berjalan dengan lancar. Walaupun tadi sedikit ada kendala, namun bukan masalah besar. Baik, Pak Hans, semoga kerjasama kita berjalan dengan baik, ucap Pak Rudi sembari menyambut tanganku setelah meetingnya selesai. Aku pun menerima jabatan tangannya dengan senang hati dan mengaminkan harapan yang juga merupakan harapanku. Mudah-mudahan Pak, senang bekerja sama dengan Bapak, ucapku yang langsung dibalas Pak Rudi dengan anggunan dan senyuman. Setelahnya Pak Rudi pun langsung berpamitan dan tidak bisa makan siang bersama karena masih ada urusan. Kalau begitu saya permisi dulu karena masih ada urusan, ucap Pak Rudi saat kami sudah di luar ruangan. Baik Pak, sekali lagi terima kasih, ucapku. Setelah Pak Rudi pergi, aku dan yang lainnya pun kembali ke ruangan. Maaf Pak, ada yang nyariin Bapak, ucap Firni, salah satu karyawan di kantor ini. Saat aku dan Farah tengah berjalan menuju ruangan. Nyariin saya? Siapa? Tanyaku balik. Ibu-ibu, sekarang lagi di lobi bawah. Karena saya bilang kalau Bapak lagi ada meeting, jadi ibunya nunggu di bawah, jelas Firni. Ibu, gumamku, apa yang Firni maksud Mama? Kalau Mama ada perlu, apa dia kemari? Sepertinya ibu itu mau nganterin makan siang buat Bapak, ucap Firni melihat rasa penasaranku. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Ah iya, baik terima kasih, ucapku. Sama-sama Pak, permisi Pak, ucap Firni. Aku dan Farah langsung mengganggu. Ya udah kalau gitu, tolong kamu bawain berkas ini. Taruh saja di atas meja saya, ucapku ke Farah. Aku mau ke bawah dulu. Baik Pak, jawab Farah setelah mendengar perintahku. Aku pun segera melangkah menuju lantai bawah. Dalam hati bertanya-tanya, siapakah gerangan perempuan yang dimaksud Firni? Kalau Mama ada apa? Sampai repot-repot nganterin makanan siang segala. Apa Mama butuh uang lagi? Atau jangan-jangan yang dimaksud Firni adalah Almira? Hatiku langsung tak karuan. Jangan sampai yang Firni maksud adalah Almira. Aku langsung melangkah lebar-lebar ingin memastikan siapa sebenarnya yang dimaksud Firni. Tiba-tiba di lantai bawah, aku sempat celingkukan mencari keberadaan seorang yang dimaksud Firni. Pandanganku langsung tertuju ke arah pintu di mana seorang yang amat kukenali dengan berdiri. Astaga, ngapain Almira kesini? Tunggu, itu Almira sedang bicara sama siapa? Oh, jadi Mbak ini mau nganterin makanan siang buat Pak Has, tanya lelaki itu yang belum jelas kulihat wajahnya. Tapi sepertinya aku mengenalinya. Loh, itu kan Pak Rudi. Kok Almira kenal? Iya Pak, jawab Almira. Nah itu dia orangnya, ucap Pak Rudi begitu melihatku, yang seketika membuat Almira langsung menoleh. Astaga, apa-apaan Almira? Apa ia sengaja ingin membuatku malu? Aku tersenyum kiku.
Kena menahan malu. Bisa-bisanya Almira mempermalukanku seperti ini. Aku melangkah pelan ke arah mereka. Pak Hans beruntung punya istri perhatian dan pengertian. Ucap Pak Rudi memuji Almira setelah aku mendekat. Aku hanya memaksa tersenyum, entah apa maksud ucapan Pak Rudi. Bapak kenal istri saya? Tanyaku ragu. Pak Rudi tersenyum. Tadi dompet saya jatuh dan Bu Almira yang mengembalikannya, terang Pak Rudi. Mendengar itu aku hanya mengangguk. Tapi tadi kupikir Pak Rudi akan tertawa karena tahu kalau Almira adalah istriku. Tapi malah sebaliknya, aneh. Ya sudah kalau begitu, saya permisi dulu. Sekali lagi terima kasih. Lain kali kalau ada waktu, saya ingin mengundang Pak Hans dan Ibu Almira makan bersama. Istri saya pasti senang, ucap Pak Rudi ke Almira. Ah iya Pak, jawab Almira singkat. Sementara aku hanya mengangguk dan tersenyum. Setelah Pak Rudi pergi, aku segera mengajak Almira menepi. Kamu ngapain kesini? Tanyaku dengan nada berbisik, takut kalau dilihat orang. Aku cuma mau nganterin makanan siang buat Mas, jawabnya sembari mengangkat rentang kecil di tangannya. Tapi Mas lupa bawa bekal makan siang karena buru-buru, lanjutnya. Sebenarnya kesal, tapi aroma masakannya dalam rantang yang dibawa Almira membuat aku tak bisa menolak, apalagi dari aromanya itu adalah Malbi kesukaanku. Aku pun langsung celingukkan memastikan bahwa tidak ada orang melihat. Setelahnya langsung mengambil rentangnya. Lain kali kamu gak usah kesini, tegasku. Almira tertunduk, tidak menjawab. Sebenarnya tidak tega melihatnya begitu. Dulu waktu dia masih cantik, aku paling tidak bisa melihatnya bersedih dan akan melakukan apa saja agar ia kembali ceria. Tapi sekarang melihatnya saja membuatku malas. Udah cepat sana pulang, sebelum ada yang lihat, ucapku lagi. Maaf kalau aku bikin Mas malu, aku cuma berniat baik buat nganterin makanan kesukaan Mas. Lirihnya perlahan kulihat matanya mengembun. Lalu dengan cepat ia menyeka sudut matanya. Kalau begitu aku pulang, lanjutnya. Lalu ia pun melangkah meninggalkanku. Aku pun langsung kembali ke ruangan. Sebenarnya hatiku tak enak, ada perasaan bersalah. Tapi mau bagaimana lagi, aku tidak mau kalau sampai orang-orang tahu kalau Almira adalah istriku. Tadi aku lihat istrinya Pak Hans, nggak nyangka kalau itu istrinya Pak Hans. Ucapan yang samar tertangkap di telingaku saat aku berjalan menuju ruangan. Begitu melihatku, mereka langsung diam dan pura-pura sibuk dengan pekerjaan mereka. Aku langsung masuk ke ruangan dan menghempaskan tubuh dengan kasar ke atas kursi. Apa aku terlalu kasar sama Almira? Tapi kan aku hanya tidak mau sampai dibully kalau mereka tahu dia istriku. Sudahlah, aku tidak perlu mereka merasa bersalah. Lebih baik aku makan saja dulu, perutku sudah lapar. Begitu membuka rantangnya, aroma masakan Malbi kesukaanku langsung memenuhi indera penciuman. Sejak melupakan perasaan tidak enakku, tapi begitu memakan ini masuk ke mulut, bayangan Almira hadir membayangi. Perasaan bersalah kembali menyelinap. Mungkin aku hanya terbawa perasaan saja. Nanti pulang aku tinggal minta maaf. Almira pasti akan memaafkanku dan semuanya baik-baik saja, batinku. Thanks for watching.